Halo semuanya, kali ini kita akan belajar passive voice atau kalimat pasif. Kalau kita punya kalimat pasif, berarti kita punya kalimat aktif kan? We call a sentence active when the subject is active or does something. We call a sentence passive when the subject is passive or does nothing. Dalam bahasa Indonesia, penandanya adalah di atau ter. Contohnya, kakiku terinjak, hatiku terbawa. Di atau ter di sana itulah penanda kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Kita harus tahu bahwa dalam bahasa Inggris penandanya atau rumus dasarnya adalah be plus verb 3. Dan tolong diingat bahwa be nanti muncul bisa bermacam-macam. Contohnya dalam simple present, be nanti akan berubah menjadi is, am, are. Yang dalam simple past, dia akan be itu akan berubah menjadi was atau were. Dalam present continuous tense, be tadi akan muncul bersama is, am, are. Kemudian be-nya menjadi being. Dalam models, yaitu can, may, must, shall, will, termasuk juga bentuk keduanya ya, yaitu could, might, should, ataupun would, itu nanti be akan muncul setelah model. Sedangkan dalam present perfect tense, itu nanti setelah have atau has, be-nya muncul sebagai been. Dan semuanya nanti mesti ketemu dengan verb 3. Itu rumus dasarnya. Mari kita lihat contoh per tense ya. Kita mulai dari simple present tense. Dengan rumus dasar, subject plus verb 1 kan, dan gunanya untuk menyatakan kebiasaan. Contoh di sini, the boys plan a concert. Pasifnya, masih ingat ya, selama you pakai verb 1, bentuk pasifnya nanti mesti is, am, are plus verb 3. Jadi kita akan dapatkan a concert is planned. Lihat di sini by the boys, oleh cowok-cowok itu kita kurung karena kita mau buang. Kenapa? Mengubah kalimat aktif dan pasif tidak hanya sekedar mengubah bagaimana objek menjadi subjek, tapi kalian harus tahu bahwa fungsi kalimat pasif adalah menekankan tindakannya, tidak menekankan pelakunya. Contohnya, I was born, sangat terkenal kan? Cukup langsung katakan, I was born on, misalnya, the 25th of August. Kamu nggak perlu bilang, I was born by my mother. Karena by my mother, by siapapun, itu nggak perlu. Karena apa? Semua orang juga sudah tahu dan tidak perlu dijelaskan. Jelas ya? Jadi langsung kita dapatkan a concert is planned. Itu yang diminta. Berikutnya contoh kedua, the teacher evaluates the class programs. Perhatikan di sini kita gunakan evaluates karena subjeknya orang ketiga tunggal. Verbnya harus ditambahi s kan, tidak mengubah arti tapi memang itu aturan mainnya. Dalam bentuk pasif kita akan dapatkan the class programs, subjeknya jamak ya, kita gunakan are evaluated, dievaluasi. Next example, the manager checks the school progress. Kita akan dapatkan the school progress, lihat subjeknya tunggal, is checked. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita akan menginjak ke simple past tense atau kita biasa menyebutnya kalimat lampau dan cirinya adalah subjek plus verb 2. Lihat contohnya ya. Dan perlu kalian ingat, begitu kalian ketemu verb 2 kayak begini, bentuk pasifnya nanti adalah was, were plus verb 3. Bagus written the report. Bentuk lampaunya kita dapatkan the report, objeknya jadi subjek kan, karena dia tunggal kita gunakan was written. Sekali lagi, by bagus kita kurung, kita buang saja karena kita tidak menekankan siapanya. Next example, the coach trained some new players. Pasifnya kita akan dapatkan some new players, lihat jamak, kita gunakan were trained. Next, the journalist took some photos. Pasifnya kita akan dapatkan some photos, jamak ya, were taken. Itu untuk simple past. Semoga jelas ya. Next, kita akan menginjak ke present continuous tense, di mana rumusnya subjek ada is, am, are, nanti dilanjutkan dengan verb ing yang gunanya untuk menyatakan yang sedang terjadi.
Jadi contohnya di sini, the tourist is preparing a trip. Turis itu sedang menyiapkan sebuah perjalanan. Is preparing, masih ingat ya, nanti bentuk pasifnya mesti is MA being verb 3. Itu diingat-ingat untuk yang menyatakan sedang. Jadi kita akan dapatkan a trip is being prepared. Sebuah perjalanan sedang dipersiapkan. Next example, the lecturers are conducting a research. Kita akan dapatkan a research, sebuah riset, tunggal. Makanya kita gunakan is. Jangan lupa sedang. Kita akan gunakan is being conducted. Yang artinya sebuah riset sedang dilakukan. Berikutnya ada a young lady is writing some memos. Bentuk pasifnya kita dapatkan some memos, objek menjadi subjek, karena jamak kita gunakan are, menjadi are being written. Jelas? Oke, next. Berikutnya kita akan menggunakan modal, masih ingat ya, can, we, must, shall, will, dan itu selalu diikuti dengan verb 1, contohnya di sini. We will renovate the hall. Dan perlu diingat, begitu kalian menginjak modal, bentuk pasifnya nanti mesti modal be plus verb 3. Lihat, we will renovate the hall. Pasifnya akan menjadi the hall will be renovated. Sekali lagi, baik siapa kita kurung saja. Buang ke laut, ya. Seperti mantan kamu. Next, you must complete the form. Kamu harus mengisi formulir itu. Kita gunakan menjadi the form must be completed. Must be verb 3. Next example, they can shoot the target. Ada can, ada shoot, model plus verb 1. Ingat-ingat bentuk pasifnya mesti model be verb 3. Jadi bentuk pasifnya kita akan dapatkan the target can be shot. Next, the secretary may delay the meeting. Sekretaris itu mungkin menunda pertemuannya. Kita akan dapatkan the meeting may be delayed. Nah, tadi contoh untuk model. Semoga jelas ya. Next. Sekarang kita menginjak ke present perfect tense, di mana fungsinya adalah untuk menyatakan sudah atau telah, dan rumusnya adalah has atau have plus verb 3 untuk menyatakan sudah telah sedangkan ketika ingin mengubah menjadi kalimat pasif sudah harus diingat kalian akan dapatkan has atau have been verb 3. Contoh, the princess has killed the dragons. Bentuk pasifnya kamu akan dapatkan the dragons, ya di sini jamak ya, you harus pakai have been killed. The princess hilangkan saja. Loh, kenapa di sini tadi pakai has? Karena subjeknya princess. Subjeknya tunggal, you harus pakai has. Begitu subjeknya jamak, kamu harus pakai have. Tidak mengubah arti. Next example, the electricians have finished the project. Pasifnya kita akan dapatkan the project has been finished. Sekali lagi, di sini pakai have karena electricians-nya di sini jamak. Kalian gunakan has di sini karena project-nya tunggal. Has been finished, telah diselesaikan. The mechanics have lubricated some engines. Mekanik-mekanik itu telah melumasi beberapa mesin. Kita akan dapatkan some engines have been lubricated. Di sini semuanya pakai have karena kebetulan mechanics juga jamak. Ketika objeknya berubah menjadi subjek, kita gunakan juga tetap have. Itu untuk present perfect tense. Nah, masalahnya bagaimana ketika kalian menemukan ada kalimat I'm going to discuss bla bla bla, we would like to state bla bla bla, you need to discuss bla 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 atau have to bla bla bla. Kalian kalau menemukan kalimat model kayak begini, yang perlu kalian catat adalah bahwa is am I going to, would like to, need to, dan have to. Mulai dari sini ya. Ini tetap dalam bentuk pasifnya nanti. Setelah itu verb satunya kalian ubah menjadi semua, lihat di sini menjadi be verb 3. Lihat contoh-contoh berikut ini ya. Nomor 1, lihat I'm going to install a new software. Kita akan dapatkan a new software, tetap ya,
is going to be installed. Akan diinstal. Bu ini tadi pakai am, kenapa di sini pakai is? Padahal katanya tetap is ma itu kan satu paket, tergantung subjeknya. Kalian gunakan am di sini karena subjeknya I. Di sini subjek baru yaitu a new software. Tunggal kalian gunakan is. Jadi kalian akan dapatkan a new software is going to be installed. Itu yang diminta. Contoh berikutnya, they would like to fill the form. Formulir itu harus terisi. Kita akan dapatkan the form would like to be filled. Berikutnya, we need to discuss the new case. Kamu akan dapatkan the new case needs. Halo, perhatikan. Di kalimat aktifnya tadi kita punya we need tanpa s karena subjeknya we. Pada kalimat pasifnya karena subjeknya tunggal, the new case. Dan ini masih bicara present kan? Sudah otomatis untuk predikat kalian tambahkan s needs. Setelah itu baru diikuti bentuk pasifnya. The new case needs to be discussed. Itu yang diminta. Contoh berikutnya, you have to claim the insurance. Kamu harus mengklaim asuransi itu. Kita akan dapatkan the insurance has, ini juga sama ya. Di sini kalian tadi pakai have karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal. Begitu subjeknya the insurance, orang ketiga tunggal, kalian harus mengubahnya menjadi has. Kita akan dapatkan the insurance has to be claimed. Nah, ini adalah untuk contoh-contoh ketika kalian mendapatkan I'm going to, would like to, need to, ataupun have to. Oke, itu aja tentang passive voice. Semoga berguna. See you on the next video.